Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali bersama saya Pastor Charles Sebastian dalam channel YouTube kita Bro Semesta. Apa kabar saudara-saudari? Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan dan sukacita tetap berada di hati kita karena kasih dari Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hari Minggu ini kita memasuki hari Minggu yang ke-11. Dan pada hari Minggu ini kita merenungkan bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya. Maka pokok permenungan kita boleh kita katakan panggilan dalam hidup kita. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dia melihat ada begitu banyak orang. Mereka lapar dan haus dan kelelahan. Dan Tuhan melihat situasi mereka bagaikan situasi kawanan tanpa gembala. Orang banyak yang membutuhkan gembala itu dianalogikan oleh Yesus bagaikan tuayan atau panenan yang sudah masak menguning, menanti para pekerja atau penuai untuk bekerja, memanen hasil yang begitu banyak itu. Namun, dalam kenyataannya, pekerja-pekerja sedikit, kurang. Karena itu, Tuhan mengajak kita untuk berdoa supaya yang punya tuayan mengirim lebih banyak lagi pekerja. Dan situasi ini bukan hanya terjadi pada situasi zaman Yesus 2000 tahun yang lalu. Hingga kini juga banyak orang yang merasa haus dan lapar dan membutuhkan agar kabar sukacita tentang kerajaan Allah diwartakan kepada mereka. Karena tuayan sudah menguning, panenan sudah masak, situasi ini tentu menjadi suatu situasi yang mendesak, yang penting, yang perlu diutamakan. Dan untuk itu perlu segera direalisasikan untuk pengadaan para pekerja di situ. Dan sesudah itu kita lihat Yesus memanggil 12 muridnya untuk bekerja sama dengan dia. Allah menginginkan kolaborasi, kerjasama dengan umat manusia dalam mewartakan, menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Dan para murid itu dipanggil dari antara orang-orang sederhana, masyarakat biasa. Jadi Tuhan tidak mementingkan lebih dahulu aspek intelektual, kepintaran, pengalaman. Yang penting ada kesediaan, ada kasihnya, dan itu syarat-syarat utama untuk menjadi pewarta-pewarta bagi kerajaan Allah. Lalu Tuhan memberi mereka kuasa dalam mewartakan kabar sukacita, dalam mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Perlu juga dibuktikan dengan aksi-aksi yang menunjukkan atau membuktikan hal itu. Bukan hanya lisan, bukan hanya pewartaan, tetapi bukti-bukti dari kehadiran kerajaan Allah itu. Menyembuhkan orang-orang sakit, mentahirkan orang kusta, membangkitkan orang mati, mengusir setan-setan. Itulah antara lain kuasa-kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada para murid. Di dalam kerajaan Allah itu tidak ada yang sakit-sakit. Kuasa-kuasa kegelapan, pengaruh-pengaruh setan terjauhkan dan diusir. Sehingga kerajaan Allah atau Allah sungguh-sungguh meraja nampak dalam tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan
yang diberikan kuasa oleh Tuhan kepada para murid-Nya untuk dilaksanakan. Dan akhirnya Tuhan mengingatkan, kamu telah menerima dengan cuma-cuma, maka berilah juga dengan cuma-cuma. Artinya, pewartaan kabar sukacita, undangan pada kerajaan Allah, iman atau pertemuan pengenalan akan Allah yang kita terima itu merupakan rahmat, merupakan gratia, dan itu gratis, cuma-cuma, namun amat berharga, amat mahal. Dan itu sudah kita terima, hendaknya kita juga bersedia membagikannya dengan cuma-cuma, secara gratis, merupakan rahmat atau gratia bagi orang lain. Dalam hal inilah, saudara-saudari, kita dipanggil. Sesudah kita percaya, sesudah kita dipermandikan, sesudah kita menerima keselamatan dalam kabar sukacita, kita juga dipanggil untuk membagikan itu, untuk mewartakan itu kepada orang lain, supaya semakin banyak orang bisa diselamatkan, mendengar kabar sukacita, dan terpanggil dalam kerajaan Allah. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini dulu permenungan kita kali ini. Sampai bertemu pada video-video kita berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pace Ebe.